Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Produktif, malam ini saya bersama Bang Fajrin Mutakin selaku Ketua Esport Kabupaten Sumbawa Barat. Betul Bang? Iya betul. Oke Bang, mungkin langsung saja Bang ya. Saya ingin bertanya, sejak kapan Bang Fajrin mulai komunitas ekspor ini sehingga Bang Fajrin bisa jadi Ketua Esport Kabupaten Sumbawa Barat? Oke. Kalau e-sports ini saya luruskan dulu ya. E-sports itu sebenarnya bukan komunitas. Dia ini adalah organisasi. Karena e-sports ini sekarang sudah jadi cabang olahraga. Kalau dulu sebelum tahun 2019 itu hanya jadi game online aja. Nah, jadi semenjak tahun 2018 atau 2019 saya agak lupa, e-sports ini resmi dijadikan sebagai cabang olahraga dan saat ini dipertandingkan secara kompetitif sampai ke PON. Ada PORPROV-nya juga. Nah, jadi dia ini bernaung di bawah KONI. Nah, artinya ketika dia menjadi cabur dan bernaung di bawah KONI, maka dia bukan komunitas tapi menjadi wadah yang menaungi komunitas. Kayak tim e-sports kan itu baru bisa dikatakan komunitas. Nah, ini kan e-sports Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Nah, tim e-sport Sumbawa Barat baru masuk komunitasnya gitu. Betul. Sama halnya dia dengan PSSI untuk yang menaungi sepak bola. Ada klub sepak bolanya. Ada klub sepak bolanya ini yang disebut sebagai komunitas. Ini hanya untuk meluruskan aja karena nanti khawatirnya teman-teman yang nonton itu dikiranya kita komunitas begitu. Bukannya kita merasa lebih besar, cuman ada bahasa yang perlu diperbaiki aja. Gitu. Betul, siap. Oke, berkaitan dengan pertanyaan tentang sejarah ya, mungkin lebih ke saya secara personal. Secara personal, kapan Bang Fajrin mulai nih? Iya. Kalau mulai di e-sports gitu saya dari tahun 2019. 2019 dulu itu saya pulang dari Jogja karena saya kuliah di Jogja saat COVID kan 2019-2020 gitu kan. Saya pulang dari sana terus nyampe sini bingung mau ngapain. Kita harus terbuka juga bahwasanya kita sebagai SDM di sini agak susah mencari pekerjaan. Kita harus terang aja dan ya sebagai orang yang nggak mau berpasrah dengan keadaan, kita nyari cara nih. Paling nggak kita ada opsi bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas, gitu. Walaupun memang secara kesejahteraan mungkin masih kurang gitu kan. Akhirnya saya kepikiran bahwa e-sports ini menarik juga gitu. Karena saya lihat, saya sering nonton MPL, PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends yang event nasionalnya. Ini kayaknya saya dulu mulainya dari caster. Caster itu kayak komentator. Di Jogja sana? Enggak, di sini. Saya benar-benar mulainya itu di sini semua. Berarti selama di Jogja belum pernah mulai? Di Jogja itu hanya sekedar main doang. Nah, gitu. Jadi dulu itu saya mulai jadi caster. Kayaknya saya bisa nih kalau kayak jadi caster itu, misalnya Blazing Blast segala macam untuk MPL dan PUBG dia tembakan begini begitulah. Kalau sekarang udah paham semua tentang game. Iya, kurang lebih paham lah karena memang kalau mau jadi caster itu harus memahami dulu gamenya itu benar minimal basic lah ya. Nah begitu, jadi dari situ saya mulai bikin nih turnamen-turnamen online. Kemudian ada satu kesempatan waktu itu dibentuk setelah diresmikannya pengurus e-sports secara nasional, kemudian masuk sampai ke daerah di KSB khususnya, barulah ada terbentuk pengurus. Waktu itu ketuanya itu Pak Mas Adi. Beliau adalah anggota dewan periode sebelumnya, kemudian belum rezekinya terpilih di periode ini. Beliau adalah orang Sermo. Beliau adalah ketua umum pertama e-sports Sumbawa Barat. Pertama kali adanya e-sport Sumbawa Barat. Benar, dan memang itu adalah periode pertama. Ini adalah periode kedua. Jadi beliau itu bikin turnamen offline. Beliau bikin turnamen offline. Show off lah saya di sana, gitu. Karena kan memang nggak ada turnamen sama sekali kan waktu itu. Saya juga bingung gimana caranya kita bikin turnamen yang offline, yang orang itu datang langsung ke lokasi gitu. Akhirnya saya show off, saya bantu. Ada juga Mas Adi Vektorika di sana yang mungkin ngelihat, wah ini kayaknya bisa jadi talentnya kita.
di sana. Akhirnya saya direkrut, oh yuk join ke pengurus e-sports, katanya begitu. Nah, jadi disitulah, karena dulu kan saya cuman jadi kayak penikmat aja, orang yang ingin terjun di sana. Kebetulan ternyata dijembatanilah melalui pengurus e-sports itu, dan saya masuk dari tahun 2019 itu di sana. Akhirnya setelah satu periode, tahun 2024 kemarin, saya dilantik oleh rekan-rekan pengurus provinsi untuk jadi ketua e-sport Sumbawa Barat yang baru, menggantikan Pak Mas Adi. Gitu. Historinya seperti itu. Seperti itu historisnya. Sebentar Bang, saya potong dikit. Dari Pak Mas Adi ini berarti dia dipilih atau mencalonkan diri atau gimana Bang awalnya nih? Pada awalnya beliau itu aklamasi. Aklamasi artinya dipilih. Nah, ditunjuk memang langsung dari pengurus provinsi. Oh, ini ada cabar baru nih. Ada cabar baru, belum ada yang mau jadi ketuanya ya. Artinya masih fresh lah gitu kan. Oh, gimana, mau nggak Pak? Beliau itu kebetulan berhenti dari basket waktu itu, habis masa kepengurusannya beliau ambil. Gitu. Itu apa namanya, awalnya Pak Mas Adi seperti itu, aklamasi berarti ya? Iya. Oke Bang, sip. Setelah itu berarti masa jabatan ketua e-sport ini berapa tahun Bang? Satu periodenya itu 5 tahun. Oh 5 tahun? Iya, 5 tahun. Sip. Berarti saya besok sampai 2029? 2029 ya. Oh, iya. Setahun setelah PON nanti. PON NTB kan untuk tahun 2028. Sip. Dan selama 2 tahun ini Bang, kita berbicara ketika Abang menjabat lah ya, atau mungkin bisa dicantumkan juga sebelumnya. Iya. Bagaimana sih ini perkembangan e-sport yang ada di Sumbawa Barat? Karena otomatis berkembang kan dari tahun ke tahun. Iya, benar. Bisa dijelaskan sedikit Bang? Oke. Ini berdasarkan apa yang terjadi di lapangan ya, karena saya harus disclaimer dulu bahwa kelemahan kita di daerah itu adalah kita nggak punya data yang pasti gitu loh, data tentang pemain, karena ini berkaitan dengan e-sports kita itu berkembang apa enggak gitu. Tapi kita bisa lihat berkembang apa enggaknya itu dengan apa yang terjadi di lapangan aja gitu ya. Nah, jadi saya dari tahun 2024 akhir itu dipilih jadi ketua, ya sudah pasti kita harus punya program paling tidak ada instrumen yang bisa mengembangkan e-sport di Sumbawa Barat gitu kan, dan bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di luar Sumbawa Barat. Nah, sepengalaman saya dari periode sebelumnya itu e-sport di KSB ini bisa dibilang kita fokusnya itu di pembinaan. Bukan perlombaan. Pembinaan atlet. Perlombaan itu adalah bagian dari proses pembinaan kompetisinya. Karena kita ini, kalau saya bahasakan e-sports di KSB ini sebagai tahap awal aja. Tahap awal untuk atlet ini kita bentuk dan nggak bisa kita matangkan karena agak sulit untuk kita matangkan. Gini, karena analoginya adalah situasinya atlet e-sports yang banyak di KSB itu usianya pelajar. Nah, sementara rotasi pelajar ini kan masanya hanya 3 tahun aja nih. Betul, ya. Kebanyakan adalah SMA. Nah ya, zaman sekarang orang kalau adik-adik kalau udah lulus SMA dia pasti kuliah kan. Keluar ke Jawa. Bener. Biasanya keluar ke Lombok. Minimal Sumbawa lah. Iya. Ya kan? Karena ada UTS sekarang kan. Nah, minimal ke Sumbawa dia. Dan bisa dibilang kita ini transisi aja lah ibaratnya. Makanya kenapa saya dan teman-teman pengurus itu fokusnya di pembinaan ya, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, jadi kami berusaha untuk gimana caranya supaya teman-teman ini cepat berkembang. Salah satunya adalah melalui kompetisi. Nah, kompetisi alhamdulillah kami itu selama kepengurusan dari periode sebelumnya sudah bikin Piala Bupati yang se-NTB, ada juga pernah bikin Liga Pelajar yang alhamdulillah teman-teman dari Sumbawa, dari Bima ikut mereka Bang. Iya, ikut kompetisi di sini.
Nah, di situ juga jadi tolak ukur apakah atlet kita itu bisa bersaing apa enggak. Oh betul. Gitu kan? Nah, karena kalau misalkan mereka tanding sama lokal aja, itu kita nggak bisa ngukur nih. Bisa ngukur karena sesama lokal biasa lah. Iya, benar. Lingkupnya masih kecil kan? Iya, masih hanya di KSB aja kan. Itu pun nggak merangkum semuanya. Jadi ketika ada tim dari luar kita tanding, ternyata kita bisa bersaing. Gitu. Karena tim dari KSB juga salah satu tim yang cukup diperhitungkan lah saat ini. Nah, kemudian kita juga, saya bersama teman-teman pernah ngirim atlet ke turnamen Bupati Cup Lombok Timur dan alhamdulillah kita bisa dapat prestasi yang bagus di sana. Kita juara 1 Free Fire, kita juara 2 PUBG Mobile dan kita juara 2 Mobile Legends di sana. Itu tingkat provinsi. Tingkatnya provinsi, levelnya provinsi. Artinya adalah bisa dibilang ya, ini mungkin klaim dari kami sendiri bahwa pembinaan kita itu berhasil, begitu. Nah, tapi kelemahannya adalah ya kita transisinya itu, karena ketika atlet ini itu dia lulus sekolah, dia kuliah, kita nggak bisa kontrol lagi kan? Karena mereka udah nggak di KSB. Karena mereka udah nggak ada di sini. Betul. Nah, jadi kelemahannya begitu, dan kami juga nggak punya wewenang, nggak punya hak untuk yuk latihan lagi, nggak bisa karena terbentur dengan keinginannya mereka kuliah dan hal-hal lain sebagai mereka remaja lah ya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi misalkan gini Bang, kalau misalkan ada tawaran kayak bagaimana kalau misalkan e-sport KSB misalkan menciptakan atlet dan dia dibeasiswakan misalkan kuliah di mana tapi tetap dalam pengawasan e-sport KSB, ada nggak Bang? Kalau ada tawaran seperti itulah. Ini out of the box sih pertanyaannya. Ini menarik. Kalau saya pribadi nggak ada sama sekali kepikiran ke situ. Tapi seandainya ada, ini bakalan jadi satu hal yang menurut saya luar biasa. Karena tadi sudah sampaikan, kami nggak bisa setelah masa transisi mereka lulus nggak bisa ngontrol atletnya itu. Ini udah bagus nih prestasinya selama dia SMA. Selama dia di KSB. Ya, selama dia di KSB lah. Bener, dia bawa nama KSB, prestasinya udah bagus. Tapi kalau udah kuliah karena nggak bisa dikontrol, keterbatasan nggak bisa ketemu juga, ya akhirnya ya berhenti di situ. Ya, jadi bisa dibilang nggak sia-sia sih ya, cuman lamas kalau bahasa telibangnya kayak sayang aja, bener, sayang aja karena ada potensi sebenarnya pemain kita itu, atlet kita di KSB itu. Kalau semisalkan ada program beasiswa itu sangat-sangat bisa kita menciptakan atlet. Saya sangat yakin kita sangat bisa menciptakan atlet. Keterbatasan kami di sini adalah sudah sangat pasti, pertama adalah fasilitas. Fasilitas, kedua adalah pembiayaan atlet, karena ya kita gimana mau latihan kalau misalkan kita fasilitasnya kurang memadai, ya kan, kayak internet kita, kualitas internet aja kita di KSB ini kita kalah dengan yang di Jawa. Betul. Ya ini karena mungkin main game juga ya kan, ada namanya ping di situ. Kita mau booster di KSB di NTB ini paling mentok di pingnya itu 20-an. Nah, kalau dia di Jawa itu dia bisa boosting sampai pingnya itu kurang dari 1-2 digit. Dia 5-6 mainnya. Dan di situ udah kelihatan gap pemainnya. Tapi dari skill, saya yakin teman-teman KSB ini bisa bersaing. Tapi memang kesempatannya kita untuk ke Jawa itu yang masih susah. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Bisa lah, mudah-mudahan. Ya, ada yang menjembatani suatu saat, walaupun bukan di masa saya masih jadi pengurus gitu kan, tapi saya pikir itu adalah satu hal yang luar biasa lah. Dan bisa kita harapkan lah ya. Sangat diharapkan. Itu sangat bagus lah, karena ini bisa jadi terobosan. Saya punya pola pikir bahwasanya jangan sampai kita itu menjadi orang yang ngikutin arus terus. Saya tanpa harus mengkreditkan teman-teman yang bekerja atau apapun, tapi dunia ini luas, gitu. Dunia ini luas, dan peluang kita untuk meraih prestasi atau kita mencari
mengejar kesejahteraan itu banyak caranya gitu, tanpa kita harus bekerja sama dengan cara orang lain gitu. Berinovasi sendiri lah, Bang, ya. Berinovasi, kita harus mengasah sisi kreativitas kita juga seperti itu. Mudah-mudahan ya nanti suatu saat bisa seperti itu. Bagus banget. Terus Bang, ini Bang, jenis game apa sih yang sering dimainkan atau yang menjadi game khusus lah di e-sport KSB ini Bang? Game khusus ya di KSB itu sama, kita mengikuti apa yang lagi hype di nasional. Kalau yang paling hype sekarang kan sudah pasti Mobile Legends. Mobile Legends ya. Kemudian PUBG Mobile sekarang agak menurun. Tapi dia itu playernya masih ada lah. Hanya saja scene kompetisinya itu dia kurang sekarang. Saya kurang tahu problemnya apa. Saya nggak bisa sebutkan juga karena ini bukan ranahnya kami lah ya kan. Kemudian Free Fire. Free Fire ini peminatnya banyak sekali dan dia didominasi oleh pelajar. Sedikit bocil. Dia bocil bisa. Ada yang ikut beneran kompetisi. Yang ikut itu anak-anak SD. Nah, ini agak lucu juga kalau saya lihat. Ikut turnamen loh, gimana? Iya, dari SD udah berani ikut turnamen dan kayak ngelihat anak kecil lah ya, bisa dibilang anak kecil SD itu ikut kompetisi dengan teman-teman yang udah SMA gitu, agak lucu aja. Tapi saya salut mentalnya. Oh ini kalau kita ngambil sisi positifnya, oh ini calon atletnya kita nih gitu. Karena ada dari SD. Bener, kita lihat dulu lah perkembangannya kan, mudah-mudahan bisa dia lanjut sampai SMP. Kemudian yang paling lagi hype sekarang itu game konsol, PES. Game konsol. Ya, PlayStation. FIFA nggak? FC ya sekarang ya? FC, kalau yang dari versi FIFA-nya kan FC dia kan itu kurang kalau di sini. Karena kita ngebikin turnamen itu berdasarkan komunitasnya. Ini komunitasnya itu pada enggak gitu. Kalau misalnya mau bikin turnamen Mobile Legends, ini komunitasnya ada enggak? Timnya itu ada banyak enggak? Misalnya kita nyari 16 nih. Nyampe enggak kuotanya begitu. Ya. Karena kalau misalkan kita bikin kurang dari itu, kompetisinya kurang jalan, kompetisinya kurang greget lah. Nah, yang lagi hype sekarang itu PES, game PES yang dari Konami. Ada 4 lah, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, sama PES yang ini apa namanya yang ada di KSB ini ya? Iya, yang paling dibina sekarang. Iya, kebetulan kita lagi sudah dapat atletnya dan kita mau tanding di Power Prof nanti tahun 2026. Oh, 2026? Iya, tahun depan. Sip. Dari 4 game ini Bang, maksudnya yang paling mendominasi lah dari KSB ini sendiri, misalkan yang sering menang itu game apa Bang? Di beberapa turnamen. Kalau dari semua game itu kita paling bagus itu di Free Fire. Free Fire karena ini berdasarkan prestasi yang mereka atlet ini dapat di setiap kompetisi. Nah, terutama dia itu dapat medali perak di Polprof tahun 2022. Jadi fun fact-nya adalah atlet yang kami berangkatkan pada tahun 2023 waktu itu ada yang masih SMP, pemainnya 2 orang, sisanya itu masih SMA, 1 orang lagi kuliah. Jadi masanya mereka itu ternyata masih panjang kan, karena beberapa tahun lagi lah ya. Ya, karena kalau dia sudah mulai ikut kompetisi sekelas Porprov dari SMP, wah itu dia gila-gilanya lah istilahnya, kompetisi terus, main terus. Kalau nggak ada yang kompetisi offline, dia mainnya online, ikut online begitu. Jadi dia di Porprov dapat medali perak, alhamdulillahnya prestasinya itu meningkat terus, termasuk mereka juara 1 di Bupati Cup Lombok Timur tahun 2023 apa 2024, maaf saya lupa. Yang jelas mereka juara terus. Turnamen ke Sumbawa juara 1 terus. Mereka turnamen ke Lombok ada yang namanya kalau Free Fire itu turnamen grassroots-nya sampai ke daerah, sampai ke lotim. Jadi nanti yang terpilih di sana akan mewakili NTB. Mereka menang terus di sana. Walaupun mereka berasal dari KSB, tapi mereka tetap ikut di sana dan juara 1. Jadi kita bisa katakan Free Fire ini yang paling bagus dari sisi prestasi. Dari sisi prestasinya, ya. Oke Bang. Jadi kalau misalkan
kan ngutus kontingen KSB lah istilahnya ke sana. Itu cara pemilihannya gimana Bang? Maksudnya dari kan banyak tim nih. Ya. Itu direkrut dari tim terbaik dari per tim atau tim khusus, misalkan kayak bola lah kayak Persib, Persija, otomatis yang ke misalkan ke internasional, misalkan yang milih Persija gitu. Oh iya, siap. Kalau saya dan teman-teman pengurus itu pasti rapat dulu nih setiap mau ada kompetisi. Sebenarnya kalau kita mau memilih by prestasi bisa juga sebenarnya. Cuman kami itu bersepakat karena khawatirnya akan ada kecemburuan sosial lah di antara pemain gitu kan. Akhirnya kami seleksi. Kami seleksi Jalan. Untuk Oke, kita lanjut ya. Jadi kami itu seleksi atlet melalui kompetisi. Jadi kami sebelum itu juga mau bikin pengumuman di Instagram resmi bahwasanya kami akan Porprov tahun 2006 akan diselenggarakan. Kemudian kami akan melakukan seleksi atlet. Nah, jadi sistemnya kami di sini adalah transparansi berkaitan dengan apapun itu. Kami nggak mau ada kecemburuan sosial atau apapun yang bikin player-player kita itu nggak nyaman, karena ini pasti akan berpengaruh ke komunitasnya. Kedepannya itu nggak bakalan bagus. Loh, kok dia yang dipilih gitu? Atas dasar apa misalnya begitu? Oke lah, misalkan Free Fire mereka dipilih berdasarkan prestasinya mereka di Porprov sebelumnya misalkan, dan masih bisa dipakai, mungkin nggak akan terlalu berpengaruh gitu kan. Tapi untuk game lain nih pasti akan nggak bisa juga kita pakai sistem seperti itu gitu kan. Kelemahannya adalah begitu. Nggak tahu saya kalau di daerah lain seperti apa, tapi yang jelas kami ingin fair lah. Ini biarin aja, kita nggak ada yang diunggulkan. Kita fair, square. Jadi yang menang di kompetisi itu yang akan kita pilih begitu. Nah, dan alhamdulillah kamu udah lakukan itu di game Mobile Legends, Free Fire, dan eFootball konsol. Nah, kami kekurangan atlet saat ini di game PUBG Mobile karena memang atlet kompetisinya lagi kurang-kurangnya dan pendaftar waktu itu masih kurang. Akhirnya kami hold dulu, kami tahan dulu sampai dengan kondisinya memungkinkan. Stabil lah ya. Bener, stabil. Kemudian ada game eFootball Mobile juga sekarang yang katanya akan dipertandingkan di Porprov juga, seperti yang nanti atletnya insya Allah kita bisa seleksi juga. Intinya adalah kami pengen teman-teman itu sebelum kompetisi di sana tunjukin di sini dulu. Berarti tetap ada di sini dulu Bang. Tetap ada di sini, namanya seleksi atletnya itu Porcup lah. Kalau di sini kami pengennya itu sebelum di sana buktiin dulu di sini bisa juara nggak gitu kan. Jangan kita mau kalau mau jadi atlet Porprov semua mau, tapi pembuktiannya mana? Pembuktiannya bisa apa enggak begitu. Kalau Porcup sendiri Bang, dari otomatis kan kabupaten ya KSB ya. Misalkan kalau misalkan di kecamatan Sekongkang dan kecamatan Tano kan bisa dibilang ujung lah ya. Ya. Itu tuh mereka ada nggak Bang? Maksudnya daftar gitu atau kontribusi banyak gimana? Semua kecamatan lah. Dari semua kecamatan ya. Jadi Porcupnya itu kami bikin dengan format komunitas, tidak menggunakan format antar kecamatan, karena ada ketimpangan tim atau komunitas di beberapa daerah. Karena di Taliwang itu misalnya banyak banget tim nih yang ada, tapi di beberapa daerah yang agak jauh dari Taliwang itu timnya kurang, dan kalaupun ada mereka akomodasinya buat kesini itu yang susah gitu. Kayak mohon maaf yang dari Tongu, ya kan paling jauh ujung, jauh kan, dia mau kesini aja harus menempuh jarak yang mohon maaf juga bisa dibilang kurang aman juga lah buat pelajar gitu. Betul, kan ya. Nah, kemudian dari Tanu timnya itu ada, tapi kalau kita compare dengan tim yang ada di Taliwang itu 1:5 lah mungkin, atau mungkin 1:10. Jauh. Jadi jauh ya. Kalau misalkan kita mau pakai sistem kecamatan, tanding antar kecamatan,
nanti Taliwang itu yang ikut misalkan cuma 2, karena kan nggak bisa ikut semua. Betul, kan. ya, Nah, cuma 2, 8 ini nggak bisa ikut misalnya. Iya. Kan. Nah, sementara yang lain itu kita misalkan kasih slot 2, tapi yang ikut cuma 1 bareng. Jadi akan ada ketimpangan di situ. Akhirnya kami bikin tadi itu berdasarkan komunitas. Tapi kalau misalkan di pertanyaannya, ada nggak tim yang dari jauh? Ada. Di Tongo itu ada. Bahkan tahun 2024 kami ada atlet PUBG Mobile itu dari Tongo. Mereka ada 2 orang bahkan mereka itu ikut sampai ke Lombok Timur waktu itu. Jadi mereka memang greget banget, pengen segitunya lah istilahnya. Dan emang jago. Cuma walaupun kendalanya jauh, tapi kalau kita bikin turnamen di sini, mereka datang. Walaupun jauh gitu ya? Walaupun jauh datang. Dari Maluku, bahkan yang dari Maluku ini yang agak kurang. Dari Maluku. Di Tongo, Sekongkang itu ada. Banyak timnya. Tapi yang sering ikut ke Taliwang itu hanya beberapa aja. Tapi terakhir mereka bikin turnamen di Sekongkang itu rame banget di sana. Banyak tim yang ikut. Sekongkang PUBG kemarin ya Bang? Iya, Sekongkang. Terakhir ini ya? Terakhir PUBG. Itu rame banget di sana. Iya. Nah, tapi tim itu ada lah. Tim itu ada. Cuman kalau misalkan karena kita pusatnya di Taliwang, jadi ada beberapa tim atau komunitas itu yang mungkin terkendala untuk bisa ikut kompetisi di sini. Itu. Begitulah kondisinya kita di sini. Kalau kita berbicara tentang e-sport, otomatis kan game kan. Nah, apalagi banyak dari pelajar lah istilahnya. Ya. Pandangan orang tua lah terhadap game itu kan pasti masih ada yang bilang main game, kenapa main game terus? Banyak kan seperti itu Bang? Banyak. Ada nggak keluhan dari pelajar mengenai itu? Atau menurut Bang Fajri sendiri lah, kalau keluhan tersebut itu apa yang harus dilakukan? Oke. Ini dari mungkin sisi pandangan masyarakat gitu kan terkait game. Jadi e-sports ini kita harus satu pendapat bahwasanya e-sports ini adalah olahraga elektronik. Nah, dan ini kalau kita berbicara e-sports ini adalah kita berbicara level kompetisi, bukan di level main game aja. Oke? Iya. Karena beda dia itu main game aja dengan ikut kompetisi. Oke? Sama halnya dengan main bola sparring aja dengan tarkam. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Karena ada perbedaan level pemain biasa dengan atlet. Oke? Paham ya? Nah, kalau yang main game online aja banyak, tapi yang ikut kompetisi belum tentu. Ya kan? Rata-rata anak-anak sekarang pada main lah. Benar, karena ada jenjang karirnya di situ dia sebagai atlet. Oke? Jadi kita udah satu pemahaman di sini berkaitan dengan e-sports. Nah, fenomenanya yang terjadi di sini itu banyak yang main game tapi nggak ikut kompetisi. Oke? Dan kalau dibilang e-sports ini kok main game terus sih misalnya gitu, mungkin ada yang masih berpikiran bahwa ini ngapain sih main game, nggak usah lah main game, nggak ada manfaatnya. Mending sekolah aja lah. Kan beda-beda kan. Yang kan orang-orang. Iya, dan kita nggak bisa kita nggak bisa menolak juga pendapat orang gitu kan. Tapi harus kita pahami adalah segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Ya kan? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nggak usah main game deh. Main bola lah misalkan, olahraga umum masyarakat. Main bola terus-terusan juga nggak baik. Walaupun dia secara karir, iya secara fisik. Tapi kalau main terus tiap hari nggak bagus juga, ya kan? Betul. Di luar sepak bola, balap motor. Coba kita balap motor terus-terusan dalam level yang berlebihan, nggak bagus juga. Apapun itu, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nah, jadi di sini ada satu hal yang mungkin terjadi di pemain yang main game ini, yang ya kita nggak bisa kontrol juga. Misalkan ada orang tua yang punya anaknya suka main game, udah candu lah misalkan, ya kan? Kita kan nggak bisa kontrol nih. Misalkan atlet saya lah, misalkan dia di rumah main terus, kan nggak bisa saya
kontrol kan. Kalau dia udah di rumah, kalau di sini dia main sama saya bisa atur. Oh, kita cukup. Udah kita main latihan udah 2 sampai 3 jam. Cukup pulang. Kalau dia pulang ke rumah main lagi, artinya bukan urusan kami lagi, ya kan? Bukan urusan pelatih lah ya. Ya, dan ada ranah di sana di mana orang tua itu memiliki peran di sana. Ya kan, orang tua juga punya hak untuk ini HP-nya saya ambil biar nggak main game terus. Sekali-sekali coba belajar lah, ya kan? Ya. Tergantung bagaimana orang tua itu sebenarnya mengarahkan. Begitu juga dengan guru di sekolah, banyak yang masih nggak setuju. Dan ya fair aja, saya nggak masalah. Misalkan guru itu nggak suka, ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau kecuali memang guru itu coba kasih saya pengertian, penjelasan kenapa saya harus suka dengan game online. Baru saya mau ngasih, oh gini loh Bu, ada karirnya, ada kompetisinya. Oh ini dari sini mereka bisa dapat, kalau juara dapat hadiah. Misal begitu. Ini kan artinya mereka itu punya prestasi yang bisa dibanggakan di sana. Minimal ya, seperti itu. Punya kreativitas lah istilahnya kan. Bener, karena dunia ini luas loh. Di luar negeri, itu banyak banget yang main game itu. Bahkan mereka benar-benar diserusin dari usia anak masa kecilnya sampai dengan dia dewasa, begitu. Nah, ketika ada yang nggak sependapat seperti itu, ya kita harus ngasih pengertian, dan kita juga barangkali satu pendapat bahwa semua yang berlebihan itu jelek, termasuk main game gitu. Jelek. Nah, cuman saya juga sepakat bahwa kenapa game itu dampaknya bisa buruk, karena misalkan kondisi fisik kita ini lagi lemah, kita masih bisa main. Nah, ini adalah hal yang dampak negatifnya banget lah kalau saya lihat ya. Misalnya main bola nih, kita lagi sakit, kita nggak bisa main karena memang fisik kita itu terbatas. Terbatas lah. Ya, kalau game online kita misalkan masih punya tenaga, rebahan pun kita masih bisa main. Betul. Nah, ini yang barangkali nggak bisa dikontrol oleh orang tua ataupun orang tua di rumah ataupun guru di sekolah. Karena kan mungkin ada siswanya yang lemes banget di kelas, kelihatan kayak orang sakit. Tapi kalau main game itu masih bisa. Semangat, ya. Tetap bisa gitu, nggak ada rasa sakit-sakit. Iya, benar. Karena dia sedikit menggunakan energi secara fisik. Karena yang dia kuraskan emosional, ya kan, motoriknya gitu. Dan ini yang harus bisa kita kontrol. Perannya, siapa yang memiliki peran di sana? Kita semua lah. Kalau misalkan di rumah itu guru, mohon maaf, kalau di rumah orang tua, sekolah atau keluarga, kemudian di sekolah ada guru, ya kan, atau rekan-rekan di sekolahnya kan. Kalau di sini ya kami yang atur di pengurus berkaitan dengan atlet, kurang lebih seperti itulah ya kan. Jadi kalau misalkan ada stigma main game itu kurang bagus, menurut saya mereka belum paham, mengerti berkaitan dengan e-sports itu sendiri. Karena beda, ya, bener beda. E-sport dan main biasa kan beda ya. Ya bener beda. Itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, Bang. Lebih seperti itu ya. Kalau misalkan jawaban saya masih kurang memuaskan, ya mohon maaf. Disclaimer dulu. Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak ada istilah jawaban kurang memuaskan. Semua jawaban kan memang memiliki jawaban tersendiri. Benar. Oke Bang, terus ini Bang, kan tadi udah dijelasin lah banyak tentang sejarah, kemudian perkembangan, dan memang kalau menurut saya pribadi, saya sendiri juga masih masih belum tahu lah pertama awal-awalnya tuh tentang e-sport KSB. Paling cuma tahunya itu kalau ada turnamen cuma diumumkan, tapi nggak tahu kalau misalkan KSB sendiri pernah juara gitu. Berarti perlu lah yang namanya eksistensi selalu ya. Mungkin dari e-sport sendiri, sehingga KSB juga namanya bisa bisa eksis terus lah. Oke, terus Bang ini mungkin sebelum terakhir lah ya. Apa harapan Bang Fajri untuk e-sport KSB khususnya di masa depan besok? Kalau dari saya pribadi, saya pengennya itu ada atlet yang kita orbitkan, yang benar-benar orang KSB. Dulu itu ada atlet namanya itu Arif,
Nama gamenya itu Bancit dia. Jadi dia itu pernah ikut kompetisi Piala Presiden tapi melalui tim yang ada di Bandung waktu itu. Berarti dia bukan komunitas yang di KSB. Bukan menggunakan saya it's okay kalau misalkan ada atlet yang main melalui tim luar, itu nggak masalah. Yang penting orang KSB gitu. Okay. Nah, hanya saja masanya dia itu terlalu cepat. Karena waktu itu pengurus e-sports itu belum ada. Jadi belum jadi cabang olahraga e-sports waktu itu. Nah, harapan saya ke depannya ada muncul atlet baru dari KSB yang bisa go nasional. Minimal nasional aja deh, mau itu dia ikut Liga Nasional, mau dia ikut MPL, dia mau ikut PMPL, PM apalah namanya itu yang berkaitan dengan scene kompetisi nasional. Saya pengen banget ada atlet dari KSB. Saya yakin dan saya percaya karena saya lihat langsung gimana mereka itu berusaha latihan dan ikut kompetisi, mereka bisa bersaing. Kendalanya adalah kita belum ada jembatan menuju ke sana. Gitu. Makanya ketika ada pertanyaan tadi berkaitan dengan beasiswa untuk atlet e-sport, ini luar biasa kalau menurut saya. Kalau ada ya. Kalau ada, ini bakalan bisa jadi satu boostingan untuk atlet, gitu kan? Ya karena ya kita nggak bisa juga memaksa atlet untuk latihan kalau misalkan kita nggak ngasih mereka reward. Minimal kita ngasih mereka gaji. Kalau misal mau kita bina dalam jangka panjang gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Karena memang kita untuk menghasilkan sesuatu di e-sports ini juga saat ini di KSB masih kurang. Kondisinya seperti itu. Harapannya itu aja deh untuk saat ini. Dan mudah-mudahan karena tahun 2026 tahun depan kita ikut Porprov, mudah-mudahan KSB bisa dapat medali lagi lah. Berarti dari sekarang lah udah mulai Bang ya? Dari sekarang kita udah mulai latihan, targetnya kita itu minimal kita bisa dapat 1 medali emas lah. Ini dari beberapa cabur itu ya? Iya, dari beberapa nomor pertandingannya, dari beberapa game yang akan dipertandingkan di sana. Bisa lah KSB. Kecil lah itu. Mudah-mudahan ya, Bisa mudah-mudahan lah. harapan kita semua lah. Yang jelas kita hasil apapun hasilnya sebenarnya akan kita terima. Cuman kita pengen kita berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Masalah Ya. hasil selama kita berusaha kan Bang, insya Allah ada lah kan? Iya, insya Allah pasti Oke. akan bisa menghasilkan hal yang baik. Siap. Terakhir nih Bang, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak muda KSB yang ingin menekuni dunia e-sport? Apa yang ingin disampaikan Bang? Oke. Ini menarik juga nih, baru nih. Untuk teman-teman yang player yang ingin berkarir di e-sports. Harapan saya teman-teman itu all out. All out dalam artian kalian itu harus benar-benar fokus dan serius. Nah, jangan kalau misalkan kalian itu jadi atlet e-sports tapi kalian jadi atlet basket juga. Tapi kalian jadi atlet sepak bola juga. Ada tarkam, ikut tarkam. Tangkap jabatan. Iya. Kalau karena kebanyakan yang kejadian saat ini itu seperti itu. Kalau kalian memang pengen jadi atlet e-sports, kalian fokus aja gitu di e-sports gitu. Karena kan banyak juga metodenya untuk bisa berkarir di e-sports. Nah, salah satunya misal menjadi penjoki, kemudian ikutin kompetisi, mabar dengan teman-teman player dari luar daerah, itu bisa. Dan ada komunitasnya ya di secara nasional yang menaungi itu. Kalau memang mau juga dan berani mengambil satu keputusan dan merasa memang sudah levelnya itu level jago, level atlet yang bisa berkompetisi di nasional, berangkat ke Jakarta. Adu nasib. Ini mungkin agak spekulasi ya, tapi banyak yang seperti ini dari Manado, dari teman-teman Kalimantan, Pontianak itu skemanya seperti itu. Nah, ada yang milih setelah lulus sekolah langsung deh berangkat ke Jakarta. Adu nasib di sana. Kita coba di sana, ikut trial namanya di sana. Berangkat aja deh istilahnya. Nanti di sana itu ada rezekinya atau enggak
Itu hal yang di belakang. Tapi bukan berarti ke sana itu tanpa modal apa-apa. Maksudnya paling nggak mereka punya relasi gitu. Iya sih. Misalnya ada teman mabar nih di Jakarta, boleh nggak saya numpang di sana barang 2 apa 3 bulan, pengen ikut trial, pengen gatal banget nih, pengen ikut kompetisi di sini, di sana misalnya, bisa nggak saya numpang dulu di kontrakan atau di game host namanya, kalau di sana kan banyak, kalau di Jakarta Komunitasnya kan udah gede mereka. wah udah membludak banget lah di sana. Pembuktian di sana kalau bisa sukses, wah e-sport itu menjanjikan banget, sumpah itu e-sport itu menjanjikan banget kalau memang teman-teman itu serius dan berani. Karena dia, kalau kita compare dengan sepak bola ataupun dengan cabur lain gini ya, level kita untuk tembus ke nasional itu sangat sulit. Coba lihat di KSB ini, dari beberapa puluh tahun yang lalu yang bisa main di level nasional itu sulitnya minta ampun gitu kan. Iya, ya. Ada tapi hanya beberapa. Kayaknya kalau tahun-tahun ini nggak ada ya? Tahun-tahun ini kayaknya belum ada. Belum ada ya? Tapi dari usia pembinaan sudah mulai ada. Yang ikut dari Bali United, kemudian dari PSS Sleman, itu dari KSB itu ada. Gitu. Tapi itu yang saya maksud, serius seperti itu. Jadi benar-benar fokus di e-sports, jangan yang lain. Boleh misalkan ikut olahraga lain, tapi di level fun aja, untuk hiburan lain gitu. Tapi kalau misalkan kompetisi, jangan. Fokus di satu itu aja. Nah, itu kalau pesan saya buat teman-teman yang ingin berkarir di e-sports. Sama lah sejenis kayak kita kerja lah istilahnya ya. Ya, Orang ngerantau dari sini ke Jakarta untuk kerja. Ya, sama juga kayak kita ngerantau dari sini ke sana untuk menekuni e-sport seperti itu. Iya, benar. Fokus. Ini butuh effort yang luar biasa karena ada kebiasaan, adat, mungkin budaya orang kita itu yang saat ini masih sulit untuk kita geser, di mana teman-teman yang udah lulus kuliah itu nggak diizinin biasanya untuk melakukan hal seperti itu. Dan saya pikir teman-teman kalau memang punya mentalitas yang baik, punya relasi yang baik, teman-teman harus coba, harus berani ambil keputusan. Punya skill juga kan? Iya, yakinkan orang tua itu. Iya, benar, yakinkan, kasih pengertian bahwa saya pengen ikut ingin berkarir di e-sport seperti itu. Ini paling itu aja sih, kayak mungkin ada tembok gede izinnya itu paling ya. Benar, yang dan jadi agak susah. Ini yang terjadi di semua pemain yang di podcast manapun, rata-rata kendalanya adalah di izin orang tua. Gitu juga yang di Manado, yang di Pontianak, izinnya pasti di situ, tapi mereka kekeh. Mereka, saya pasti bisa, Coba meyakinkan gitu. Iya, coba. Jadi seperti itu. Gitulah guys ya. Nah, benar. Pokoknya jangan sampai setengah-setengah lah intinya kalau misalkan pengen, karena memang menjanjikan lah istilahnya. Ya. Soalnya kan kita udah lihat juga lah turnamen e-sport kayak Mobile Legends lah contoh. Kalau misalkan berbicara mengenai e-sport nggak hasilin duit, orang yang menang Mobile Legends duitnya berapa tuh? Iya, benar. Banyak juga, jangankan di nasional, di kabupaten aja kemarin pas turnamen Mobile Legends berapa duit bang dapatnya? Ada lah yang juara 1 dia bisa dapat 1 jutaan lah, 1 tergantung juta. level kompetisinya. Tapi ya itu udah banyak itu bang. lumayan. Untuk standar main kata orang lah, main Mobile Legends doang tapi dapat duit istilahnya kan? Iya benar. Itulah teman-teman, ya intinya fokus lah. Ya mungkin sekian dari saya dan Bang Fajrin, terima kasih Bang ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di waktu. Dadah. Dadah, thank you. Makasih Bang. Siap. Ayo dah.